Fijiatil mabda, maka dia akan otot-otot dan saraf itu akan bergerak berlawanan arah. Artinya gitu, bahwa di seluruh anggota tubuh kita itu ada yang namanya saraf, ada yang namanya al-autar. Autar itu apa? Tendon. Dia sifatnya elastis. Warrobatat ada ligamen. Nah, dia ini bisa bergerak. Kenapa? Dari mana? Dari kekuatan. Dari sumber kekuatannya ada di mana? Ada di saraf. Sumber kekuatannya ada di mana? Ada di otot-otot itu. Sehingga kalau seandainya antar tulang dengan tulang yang lainnya itu tidak ada ligamen, bayangkan bagaimana tulang kita ini tidak akan teratur gerakannya. Kenapa? Karena dihubungkan. Nah, bayangkan kalau misalkan otot-otot ini tidak ada penghubungnya, tidak ada tendonnya. Ketika habis bergerak, ini kayak sembari mana? Karena adanya tendon dan ligamen tadi, itulah dia bisa elastis, dia bisa bergerak, berfungsi sebagaimana yang hari ini bagi manusia yang sehat. Nah, ini di situ ada apa? Ada kuwah, ada kekuatan, ada power. Nah, wahadi khadimatun lil muharrikatil ba'isati, bahwa kekuatan ini itu dia akan melayani kekuatan yang kedua dulu. Ya, bahwa kekuatan yang bersumber dari saraf-saraf, dari otot-otot, kemudian bagaimana tarik menariknya tendon dan ligamen tadi itu, kemudian semua itu melahirkan gerak, dan gerak ini namanya direct, al-mubashirah lil harakah, gerak langsung. Ya. Nah, di situ nanti dialah yang akan melayani. Bahasa Al-Ghazali itu al-khadimah. Semua ini tadi, gerakan otot, gerakan tulang, dan semuanya ini yang ada di alam anggota tubuh itu melayani gerak yang kedua, melayani daya yang kedua. Apa itu? Al-quwwah al-ba'ithah, daya pendorong atau kekuatan pendorong. Jadi dia tidak akan bergerak kalau tidak ada daya yang kedua ini. Karena itu daya kedua di sini apa? Yaitu al-ba'ithah. Nah, al-ba'ithah itu apa? Coba kita lihat di bagian berikutnya. Al-quwwah al-muharrika al-ba'ithah. Wal muradu, yang dimaksud dengan bil quwwati al muharrikati al ba'itsah, yang dimaksud dengan daya gerak, daya pendorong gerak. Kalau tadi kan geraknya, ini pendorong. Jadi otot, ligamen, ya, dan seterusnya tadi itu dia tidak akan melakukan gerakan kalau tidak ada ini. Apa ini al ba'itsah? Jadi daya atau pemicu yang bisa membuat gaya pertama tadi itu bisa bergerak. Apa itu? Hiya al-quwwah. Yang dimaksud daya pendorong di sini adalah al-quwwah an-nuzu'iyah, kekuatan atau daya, atau mungkin juga bisa dimaknai potensi an-nuzu'iyah, ya, yang bersifat mendorong, asyauqiyah, atau yang bersifat iradatiyah, kehendak, kemauan, allati tab'asu 'ala harakah, yang memicu untuk melakukan gerakan. Jadi kekuatan yang bersifat apa? Dorong. Kekuatan yang bersifat iradah, keinginan, di mana keinginan inilah nanti yang akan mendorong untuk melakukan gerakan.
akan memicu melakukan gerakan. Mahma hasala fil khayal suratu syai'. Kapan saja fil khayal, di dalam imajinasi, terdapat suratu syai', gambar sesuatu, objek sesuatu. Ya. Baik itu matlubin, baik objek itu dicari, ya, dicari atau diminta, dicari, disenangi, itu namanya objek yang matlub. Au mahrubun anhu, au mahrubin anhu, atau objek yang dihindari. Fatahmilu al-quwwata al-mubashirata lil harakati ala taharruki. Maka kekuatan tersebut langsung mendorong al-quwwah yang pertama tadi itu, mubashirah itu, untuk melakukan gerakan. Jadi gambarnya, anggaplah kita itu melihat sesuatu. Berarti ketika melihat sesuatu itu kan dia pada sesuatu ini kan objek yang kita lihat. Kemudian ketika ditangkap masuk ke barang apa? Khayal. Ditangkap oleh gambar-gambar visual yang ada di depan kita itu, ditangkap jerit seperti di foto gitu, cekrek gitu ya. Nah, di mana setelah ada gambaran itu muncullah dorongan, muncullah keinginan. Makanya kapan saja gambar yang ada di dalam imaji manusia itu, gambar itu diinginkan, maka disitulah pemicu untuk melakukan gerakan. Misalnya saya melihat kopi, mata saya itu melihat kopi. Berarti kopi saya foto, saya lihat, berarti kan sama dengan memoto, cekrek gitu. Itu namanya surah. Nah, surah itu nanti ada di mana? Ada di khayal, imajinasi. Ada di imajinasi. Setelah imajinasi ada daya yang namanya ba'itha, yang mendorong. Nah, ba'itha ini mendorong untuk apa? Untuk melakukan gerakan. Berarti yang tadi itu akhirnya satu daya yang bersumber pada saraf-saraf dan bersumber pada otot-otot tadi itu, dia akan melakukan gerakan, misalnya tangan itu menuju kepada kopi. Berarti gerakan ini tadi ya tergantung pada apa? Ba'ithah. Tergantung pada pemicunya. Atau dengan bahasa lain tergantung pada iradah atau keinginan. Dan keinginan itu tidak kemudian otomatis muncul, tetapi melalui apa? Suratu syai', objek yang ditangkap. Ya, jika yang ditangkap itu disenangi, ya, maka akan melakukan gerakan untuk menuju yang disenangi. Jika objek yang ditangkap itu tidak senangi, maka akan melakukan gerakan untuk menghindari. Ini ada pada diri manusia. Baik. Kemudian pembagian al-quwa al-muharrika al-ba'itha. Al-ba'itha wa li hadhihi al-ba'ithati syu'batan. Bagi al-ba'itha atau kekuatan daya pendorong itu ada dua kelompok. Kenapa kok kelompok di sini? Bukan berarti karena di dalamnya